Oke, kita mau mencoba membuat interactive user form atau user form yang bisa menyimpan maupun mengedit kembali data-data yang ada di dalam worksheet. Tombol yang pertama dibuat adalah show user form ini. Kemudian ini berasal nanti di VBA di Visual Basic Editor kita buat user form, interactive user form namanya, captionnya namanya user form 1. Isinya ada 3, yaitu 1 ID label dan ID text box. Nama label dan nama text box, city label dan city text box. Kemudian ada tombol edit atau edit pada saat dia sudah ada, misalnya edit Cindy karena lupa belum masih kotanya. Kemudian atau tambahkan misalnya Ana di sini asal kotanya Nias itu kotanya apa? Gunung Sitoli, Pak. Gunung Sitoli. Nanti Ana Gunung Sitoli seperti gitu ya. Atau mau kita tambahkan yang lainnya bisa juga di sini. Kemudian untuk clear berarti membersihkan apa yang ada di kotak-kotak ini di text box semua. Dan close berarti selesai. Untuk menjalankan lagi berarti menggunakan user form. Berarti kita mau mulai dengan kita buat user formnya. Saya tidak pakai yang ada di sini, saya ambil langsung membuat baru kosong. Sheet 1 yang pertama saya masuk ke developer Visual Basic ya. Oke, ininya saya akan buat 2 yang bersebelahan biar mudah. Oke. Nah, di sini masih belum ada user formnya. Kita tambahkan user form dengan cara insert user form, sehingga di dalam ini kita ada user form 1. Oke, user form 1 ini isinya apa saja? Mari kita lihat. User form 1 itu isinya pertama user formnya sendiri kita kasih captionnya menjadi interactive user form. Oke, kita ubah dulu di sini. Berarti di properti kita buka propertinya, bisa klik kanan properti, kemudian kita letakkan di sini misalnya, lebih mudah. Kemudian kita ganti caption ini menjadi user form interaktif, saya ganti gitu. Kan hanya nama saja, nggak terlalu banyak. Di sini sudah user form interaktif. Kemudian yang berikutnya kita membuat 1, 2, 3 yang isinya ini apa? Text box. Coba kita cek ke bawah apa namanya. Jadi di sini kita bisa cek di sini user form 1 control text box ke J, berarti dia text box 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Dan ini ada 3, berarti kita cukup membuat dulu text box dulu. Jadi di sini saya buat text box 1 mulai dari ID ya, dan saya nggak pedulikan dia mau rata kiri mau rata kanan, nanti aja. Yang kedua, text box kedua, karena nama bisa panjang, kemudian kota ya secukupnya saja, nggak lurus. Kalau nggak lurus saya pilih aja semua ini, dipilih semua, baru di format kita align left misalnya, left, udah rata ya, sudah otomatis rata. Sehingga tinggal kita menambahkan labelnya adalah ID. Jadi kalau di sini kita klik aja di labelnya ini sekali aja, jangan 2 kali. Nanti dia akan kepilih ya, di label ini kepilih, baru kita ganti, bisa namanya adalah ID tadi. Oke, ini kebesaran kita kecilkan, nggak apa-apa. Kemudian nanti untuk meluruskan dan lain-lain bisa kita buat ya, melurus ke bawah, lurus. Ini contohnya ya, saya pilih dua-duanya di format lurus ke bawah, line to bottom ya.
atau align to top tadi ya, undo misalnya nggak jadi, align to top. Nah, jadi di sini format align to top, udah besarnya disamakan juga bisa ya, dengan di format ini ya, tinggal kita size to fit boleh, atau apa namanya, make same size di tingginya. Jadi tanpa Anda terus menggeser-geser macam-macam ya. Oke, untuk ini teks lagi dibuat di bawahnya, udah saya copy saja. Caranya saya tekan kontrol ya, tekan kontrol di keyboard, kemudian saya apa namanya, pindahkan kursornya ke bagian ID ini sampai menjadi tanda panah 4 arah ini, klik, tarik. Ini bisa juga dilakukan. Berikutnya juga sama, kalau misalnya mau apa namanya, mengcopy ke bawahnya lagi, klik, tarik ya, nggak rata nggak apa-apa, saya buat rata saja di sini. Format yang tadi supaya Anda tidak terlalu, toh nanti bisa terakhir juga kita buat dia menjadi rata seperti ini. Oke, ini ID namanya lain, bukan ID. Kita supaya tidak, ini kan terpilih semua nih, supaya tidak terpilih semua, pilih di tempat yang kosong, di sini klik. Nah, ID ini kita ganti dengan nama ya. Kemudian yang ini adalah kotanya ya, ini saya ganti dengan kota. Oke. Nah, kemudian ada 3 perintah. Oke, saya perbesar sedikit, saya buat 3 perintah. Yang perintahnya ini apa nanti namanya? Oke, nanti aja lah namanya. Yang penting kita buat tombol komen dulu. Komen 1, komen 2, saya pakai yang tadi, kontrol. Komen 3, saya kontrol. Ini bisa juga ya. Kemudian kita, ini jaraknya nggak sama Pak, pilih aja semuanya sama dengan tadi, align, pilih horizontal spacingnya dibuat sama, make equal ya, dia sudah bergeser sendiri. Kemudian kita ganti ini kata-katanya, pilih dulu yang di kosong dulu, kemudian pilih di komen ini, kita klik di komennya ya, atau klik apa namanya, kalau misalnya ini begitu komen button ini akan diklik di pas komennya, dia akan terbuat ini diedit ya, edit atau tambah, tambah. Oke. Kurang besar, oke, gampang, kurang besar kita perbesar, nanti kita perbesar dan kita semua rubah menjadi perbesar semua. Oke, besarnya sama seperti tadi, tetap mau pilih supaya besarnya sama, kita pakai ini make same size di white-nya ya. Diperbesar lagi white-nya, bisa juga di sini kita pas panahnya 2 arah, ditarik, semuanya akan akan besar semua. Jaraknya akan dirubah, maka kita align di horizontal spacingnya dibuat sama, atau mau diperbesar atau mau diperkecil, atau tidak pakai jarak. Oke, ini kita klik lagi, klik 2 kali, buang, saya ganti dengan hapus. Oke, yang di sini tutup. Tutup gitu ya. Oke, sudah jadi kan interactive user form. Ini namanya kurang besar fontnya, ini kita buat aja pilihannya, kita pilih semua, bisa dengan kontrol klik. Kemudian di sini kita cari di di properti yang menunjukkan dia adalah fontnya di mana, fontnya font nggak tahu saya fontnya di mana ya, foreground, ini dia font, klik fontnya, kita rubah menjadi font yang lain boleh, yang lebih misalnya Anda lebih suka misalnya
contohnya ini, dan tebal. Oke. Jadi dia sudah ID nama kota ditebalkan. Ganti backgroundnya, warnanya kita ambil di properti, backgroundnya yang dia ambil, back colornya, border color pun bisa kita ganti ya. Ini anunya jadi hitam atau yang lain, kemudian back colornya kita ganti menjadi lebih putih ya. Ya, dan itu terserah Anda. Oke, saya batalkan saja, saya kembalikan background colornya adalah aktif. Jelek malah. Button please. Oke, jadi seperti ini. Oke, kemudian selesai ini, baru kita masukkanlah kode-kodenya, ini ID dan seterusnya. Berarti yang pertama sebelum ID ini kita panggil Excelnya dulu, kita buat tombol, kita buat nyoba apakah si user form ini sudah bisa dipanggil atau tidak. Masuk ke developer di Excel, di insert ActiveX, saya taruh di sini. Kemudian namanya kita ganti, captionnya kita ganti menjadi tadi minta show user form. Oke. Berarti kita masuk ke Excelnya lagi, di sini klik kanan properti, kita lihat di sini show user form. Tampilkan user form. Oke. Udah selesai. Kemudian kita tutup dulu propertinya, kita klik kanan view code bisa, atau diklik 2 kali bisa. Saya pakai view code dulu, maka dia akan, kode ini disimpan di sheet 1, namanya sub, yang dalam ini private, hanya dijalankan di sheet 1, yaitu comment button click, dimana isinya tunjukkan user form 1. Berarti user form 1 tunjukkan. So ya, ini kita mau nyoba. Ingat, kalau mau nyoba, design mode-nya dimatikan dulu, kemudian kita tampilkan, dan dia sudah ada. Tetapi begitu kita klik, dia tidak ada apa-apanya. Oke, kita persiapkan dulu sheet-nya sendiri. Dia punya ID nama kota, maka di Excel-nya kita persiapkan di sheet 1 ini, di sini ID, nama, dan kota. Oke, agak saya perbesar untuk namanya, kotanya juga mungkin akan diperbesar sedikit saja. Oke, mau Anda format dulu di atas ini boleh, misalnya warnanya dan lain-lain, Anda tinggal klik di font dan seterusnya, format cell di sini, maka Anda fontnya apa, warnanya, fontnya saya ingin yang lebih hijau misalnya, dan agak diperbesar. Oke. Nah, nanti dia akan ngisi, si VBA tadi memerintahkan kepada Excel untuk carilah baris kosong. Maka yang pertama akan isi di sini, kemudian kalau ini udah ada isinya akan berikutnya dan lain-lain. Kita contohkan di sini ID 1, namanya si Ana, itu kotanya tadi apa? Gunung Sitoli. Oke. Nah, ini sudah ada isinya. Jadi nanti isi berikutnya ada di bawahnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sekarang kembali lagi ke user formnya. Kita kembali ke VBA. Bisa juga tekan Alt F11. Oke. Kemudian di user form ini apa saja yang perlu? Oke, kita baca.
bahwa user form ini nyatakan pertama ini sudah selesai tadi user form show, kemudian open Visual Basic, dan di teks kita buat initialize dulu. Jadi pada saat ini di Project Explorer, di Project Explorer-nya ya yang diklik ya, klik user form 1 dan view code. Jadi Anda berada di sini, Excelnya saya buka juga. Anda berada di sini, bukan di sini klik kanannya, tapi di sini klik kanan langsung view code. Di sini Anda masukkanlah perintah klik 2 kali ya, right click drop down list or choose initialize from the drop down list. Saya ikutin dia aja ya, padahal saya bisa saja. Nah di sini saya baca klik di drop down list ini kita buat di initialize user formnya ya. Klik kanan. Nah, pada saat ini kita ganti bukan user form, kita pilih ya. Kemudian di sini kita pilih initialize, mana initialize? Oh ini dia. Nah, maaf matanya sudah ini. Ini nggak perlu, buang. Oke, dari sini kita tulis bahwa begitu dia dipilih, arahkanlah kursornya itu ke text box 1. Text box 1 set fokus ya. Jadi artinya nanti dia begitu dijalankan si kursornya ada di sini, tidak di sini atau sini. Langsung masuk ke ID terlebih dahulu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita kalau ini diubah maka lakukanlah get data. Kalau ini diubah lakukanlah edit data. Kalau ini di comment button 2 diklik clear form. Kalau comment 3 di klik unload me, yang artinya bahwa pada saat kita melihat di sini begitu dia text box 1 ini diubah, 1 menjadi 2 menjadi 3, dia ambil get data. Get datanya mana? Pasti ada program get data di sini. Kemudian pada saat dia di tidak edit add ini, edit add ada perintah di sini juga. Edit add berarti kalau dia kosong, kalau dia cari baris kosong, dia tambahkan. Ya. Kemudian dia akan menjadi seperti itu. Nah, pertama kita lihat di sini bahwa yang di program pertama adalah text box 1 change. Klik kanan, di sini kita klik sub text box 1 change. Isinya adalah get data. Kemudian comment buttonnya juga demikian. Klik kanan atau klik di sini saya masuk, saya keluar. Nah, diklik 2 kali gitu, sub comment button, klik edit add. Kembali lagi ke user form, kita klik lagi di hapus. Dia akan clear form. Ya, clear form. Kita masukkan di tengah-tengahnya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah comment button 3 diklik. Anda boleh saja ini saya copy saja gini ya. Toh namanya sama. Nantinya kalau kita klik dia akan munculnya juga seperti itu. Kita kopikan aja di bawah sini, paste. Ya, unload me. Coba ini saya kasih tanda petik saja sebagai komen sementara. Kalau kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi, klik di bagian tombolnya di user form yang ada di VBA. Nah, private sub comment button ini tinggal tambahin unload me ya. Ada 2 macam cara, jadi ini bisa kita buat.
Kemudian kita buat dulu dimension di sini. Untuk di atas dideklarasikan di mana? Kita deklarasikan saja, bisa di atas sana atau di sebelah sini juga boleh. Dimension ini, enter. Kemudian habis dimension kita ambillah get data ini. Nanti saya jelaskan apa maksudnya dari get data ini. Sementara saya kopikan saja. Untuk get data saya letakkan saja di bawahnya dim ini. Tekan enter, baru kemudian saya minta lagi clear form yang untuk perintah ke 2. Kemudian saya minta lagi yang edit add. Oke. Ya, berarti kita sudah lengkap memberikan semua programnya untuk user form 1 ini. Jadi bagaimana cara menjalankan? Balik lagi kita kembali ke ini. Kita pertama kita jalankan, tampilkan user form. Oke, masih ada yang salah tuh katanya. Ada yang tidak end sub-nya atau end function-nya. Ya, oke, kita lihat private end sub. Oh, dim-nya ini harus di atas. Oke, kalau ada seperti ini, dia apain? Stop. Kita jalankan lagi, dia akan muncul. Pertama kita ambil 1, langsung diambil namanya Ana. Oh, nggak mau, saya mau nomor 2 ah. Misalnya di sini adalah Linda Novia. Ya, Linda Novia. Kotanya mana Linda? Lindanya udah tidur. Linda Novia. Iya, kenapa Pak? Berasal dari kota mana? Apa? Berasal dari kota mana? Oh, Linda lagi di Pandeglang Pak, di Banten. Pandeglang. Gitu aja. Setelah ini diisi, tambah. Anda bisa geser ini ke sini atau di sini. Siapa lagi misalnya kita tambahkan lagi nomor 11 gitu ya. Nggak tahu lah nomor 11 siapa ini. Ananda Putri Hamidah. Ya namanya Ananda Putri Hamidah ya. Ananda Putri Hamidah. Oh, Putri Hamid. Kotanya mana? Ananda Putri Hamid. Halo. Hamidah atau Hamid? Ya Allah, kemana nih orang? Udah lupakan dia. Sekar Mayangsari, ada nggak? Ada Pak, Kamu tinggal di mana? di Jakarta. Jakarta mana? Jakarta luas. Jakarta Selatan, Nah, Setiabudi. Oke, tambahkan. Nah, kalau kita pilih lagi nomor 2 di sini, otomatis dia akan mengambil data Linda Novia itu. Ya. Oh, mic-nya bermasalah, bisa pakai tulisan kan ya. Jadi kalau selesai atau ini mau dihapus, hapus. Saya pilih 11. Maka keluarlah Sekar Mayang tadi. Selesai dari sini kita tutup. Oke, saya akan menjelaskan programnya. Ya. Ya, di view code. Di code sini untuk yang get data. Saya akan perbesar. Di sini sub get data. Jika text box 1 itu isinya numerik, maka flagnya kita nyatakan false. I-nya sama dengan 0, ID sama dengan user 1 text box value. Berarti dia akan mengambil data dari text box 1 angka berapa. Kemudian dilakukanlah pengecekan. Do while cell
I plus 1. I-nya adalah tadi dari 0. 0 plus 1, 1,1. 1,1 jika nilainya kosong, jika nilainya tidak sama dengan kosong, dan kemudian dilanjutkan. Ini lakukanlah sampai loop, sampai loop perintah-perintah ini. Dimana jika sel I plus 1, jadi 0 ditambah 1 adalah sel 1, 1 the value sama dengan ID, maka flagnya diganti true. Flagnya tadinya false kan, dan ini flagnya jadi true. Kemudian dari J2 sampai J3, user form control text box ke J, tadi kan J1 nya 3, misalnya dipilih 2. Kemudian untuk text box kedua, isinya diisi dengan sel yang di sebelah berikutnya, sel I plus 1, J. J-nya mana? J-nya mulai 2 sampai 3. Jadi dia barisnya sudah ketemu, kolomnya juga ketemu. Atau saya jelaskan di sini, jika dia pilih angka 2 di filenya itu, maka sel berikutnya ambillah kolom kedua dan kolom ketiga, sehingga pada saat saya tuliskan misalnya 2, maka Linda Novia Pandeglang diisikan. Itu arti dari ini. Saya kecilin dulu. Kegedean. Developer pindahin dulu. Oke. Jadi pada saat kita lakukan tampilkan form, dia pilih nomor 11. Perhatikan nomor 11 itu sel ke 1, 2, 3. Jadi 11 berarti dia do while I1 sampai ini tidak sama dengan blank. Tidak blank. Ya. Sel 1, sel 1,2, sel 1,3, sel 1,4. Ya. Kembali ya. Sel 1, bukan 1, sel 2,1, sel 3,1, sel 4,1, sel 5,1. Dua sel I plus 1, 0 ditambah 1, 0 ditambah 1 lagi, setelah 0 nanti I-nya nambah, terus nambah kan, di sini ada I tambah I plus 1, ya. Dia akan nambah 1, kalau ketemu tidak kosong, kembali lagi, ini belum tercapai, kembali lagi, dan seterusnya. 1, isinya diganti dengan isi salah satunya diganti dengan ID. Kemudian ID-nya berapa? Kita tahu, maka untuk mengisi ini gunakanlah user form control text 1, text box 2, text box ke J, text box 2, text box 3, isilah dengan nilai dari sel yang ketemu tadi, sel 4,2, sel 4,2, sel 4,3. Itu maksudnya, ya. Jadi dia akan, nah oleh karena itu saya bilang dari awal bahwa di algoritma, bahwa komputer itu nggak ngerti kalau Anda tidak suruh dia untuk ngisi, ya dia diam aja. Ini isilah sel itu dengan apa. Kalau selesai loopnya, selesai loop. Nah, jika flagnya false, ya, berarti dia kosong data ini ya, maka sel dari J23-nya juga kosong, diisi blank. Jika tidak ada apa-apanya di sini, maka di sini dikosongin, ya. Jadi jika dan seterusnya. Kemudian kalau tidak, kita bersihkan formnya yang ini,
form ini dikerjakan clear form. Bagaimana clear form? For J sama dengan 1 to 3, karena dia ada 1, 2, 3. Kalau ada 5, for J 1 to 5, user for control text box 1, text box 2, text box 3 diisi dengan nilai kosong. Tanda petik nggak pakai spasi, tanda petik 2 kali tanda petik ya. Tanda petik 2 ini tanpa ada spasinya. Oke. Kemudian pada saat dia mengklik edit, maka ini yang dilakukan. Pertama, buatlah definisi atau dim empty row dengan angkanya, karena ini sampai jutaan, maka as long integer maksudnya ya. Kemudian dari sini saya perkecil ininya dulu. Jika user form 1 text box 1 itu tidak sama dengan kosong, artinya ketemu ini, maka flagnya false. I-nya 0, ID-nya user form 1 text box value. ID-nya diisi 1. Kemudian carilah baris kosong empty row pakai fungsinya worksheet function .const dari A sampai dengan A. Jadi dia akan cari di sini saya stop dulu. Dia akan cari pilih A, kemudian hitunglah yang kosong, ketemu di sini. Nah, baris yang kosong ini tadi kita lihat di sini bahwa edit ini, maka worksheet function ini sama dengan ini dan ditambah 1, ketemu di sini. Ini yang enggak kosong, ketemu di sini, ketemu kosong. Jadi 1, 2, 3, 4, berarti tambahkan 1 plus 1. Nah, kemudian baru dengan menggunakan sel I plus 1, I-nya kan bertambah terus nih, koma 1 yang tidak sama blank, maka isilah dengan isi yang seharusnya yang sudah ada di user form ini. Isi dengan ini, isi dengan ini. Jadi di sini misalnya saya buat nomor 5, namanya kotanya. Kita coba nomor 5. Namanya adalah Farida Rahayu. Kemudian saya ternyata nggak pakai kota dulu, langsung saya tambahkan, maka dia akan bertambah tapi nggak ada kotanya. Oke, saya edit di sini. Nama kotanya mana, Farida Rahayu? Iya Pak, Kota Depok Pak. Depok. Emang Depok kota? Oh iya ya. Iya. Ya. Edit tuh. Oh, Farida Rahayu misalnya diganti dengan pakai P, Farida Rahayu. Di sini F kan? Salah nih Pak, harusnya F, Farida Rahayu. Begitu. Sama dengan juga Ana. Misalnya Ana nggak pakai tanda petik, jadi di sini nomor berapa Ana itu? 1. Jadi di sini nggak usah pakai tanda petik. Mau ditambahkan, tambahkan lagi lah di bawahnya. Tapi ini harus ngerubah, tidak ke 3 tapi 4. Saya coba menambahkan perintah satu lagi. Misalnya di sini kita tambah usia. Jadi saya geser dulu ini. Saya nggak tanya ulang tahun, tapi usia. Jadi saya tambahkan ini kontrol, kemudian saya tambahkan ini, saya ganti ini label 4, nggak usah, lupa, ngeklipnya lupa. Kembali lagi ke user form,
klik, kota diganti menjadi usia. Kemudian di sini text box ini adalah text box usia. Nah, kemudian dari sini kita harus merubah yang ada di edit tambah, hapus dan lain-lainnya. Saya klik di sini. Jadi yang dia tadinya sampai dengan 3 kita ganti dengan 4 semuanya. Karena filenya sampai 4. Text box-nya sampai 4. Di sini juga 4. Sini juga 4. Udah benar semua belum? 4 ada, nggak ada. Oke, saya coba tampilkan. Jadi saya lihat Ana umur berapa Ana? 11 tahun. Ana udah pergi ya? Pergi pulang kemana? Halo? Kira-kira aja ya. Anggap aja 17 dia ya. Ana 19, Pak. Nggak mau, saya maunya 17 aja biar lebih mudah. Ana 17. Di sini berarti kita kasih tutup judul dulu usia. Ya, kita ulangin. Sekarang Linda berapa? Linda tinggal Iya, 50, Pak. 50 ya. Nomor 2. 50. Berapa? 50. Oh iya 50 deh. Ya. Iya. Ya, kan gitu. Kemudian kita tambahkan juga gitu. Ini mengedit. Tapi kalau kita misalnya mau nambahkan, ini saya nggak mau nomor 2, nomor 4 misalnya kan masih belum ada tuh. Ya, 4. Tadi misalnya Dio Rahmadani. Nah, namanya DHIO Rahmadani. Kota mana Dio? Apa Pak? Kotanya mana? Jakarta. Jakarta mana? Pusat. Pusat. Berarti ada di perut ya? Jakarta Pusat. Di Mayoran Pak saya Pak. Oh enggak, kalau Jakarta Pusat itu di mana? Puser kan? Jadi Jakarta Apa Pusat. Pak? Nah, terlambat. Waduh, Nggak terlambat. ngerti dia, Pak. Iya. Dia umur berapa? 12. Umur 22. Oh, 22. Dio, pusat itu kalau bahasa Indonesia itu bisa juga udelmu itu pusat. Jadi Jakarta Pusat, Jakarta Puser atau udel gitu ya. Oh gitu. Lah, lambat banget. Nah, ini berarti masih kosong kan di sini nggak ada. Langsung kita tambah. Di sini sudah ada. Oke, kita mau ngedit sekar, ya udah 11. Sesuai dengan perintah yang kita mintakan. Sekar umurnya 11 tahun. Oke. Farida umurnya 18, Pak. 14 ya. 18. 14 aja lah. Iya, Pak. Masih remaja kan. Yes, gitu. Oke, sampai di situ ya. Kita tutup. Mau diukir di sini terserah Anda ukir pakai ini aja, cukup pakai ngukirnya pakai apa? User form ini diambil propertinya ya. Mana properti tadi mana? Klik kanan properti. Nah, di properti inilah baru kita bisa rubah-rubah yang namanya latar belakang dan lain-lain. Bisa juga latar belakangnya diganti dengan gambar. Misalnya saya cari gambar di sini, gambar apa yang ada nggak tahu. Gambarnya, gambar saya aja. Oke. Ada saya di belakangnya itu, gitu ya. Nah, udah selesai. Kalau selesai jangan lupa file save di komputer ya. Oh ini di OneDrive ya, maaf jadi lambat, maaf di komputer. Ini kalau saya balik lagi ke
dokumen, ya. Kemudian di sini namanya apa tadi? Namanya apa sih tadi? Interaktif, Pak. Interactive user form. Ya udah, kita ambil aja interactive user form. Kembali lagi ke Excel. Mana Excelnya tadi? Excel. Nah, ini dia interactive user form. Jangan lupa pilih Excel macro enable window. Kalau tidak begitu nanti VBA Anda dihapus semuanya oleh Excel. Ya, jadi di sini. Oh gitu ya, Pak. Iyalah, berarti harus bikin lagi dong. Nah, kemudian kita simpan. Selesai. Kita tutup nih. Tutup. Begitu ditutup kita buka lagi. Nah, yaitu namanya adalah ini interactive user form. Nah, dia akan muncul yang namanya adalah interactive user form yang kebetulan saya tidak pakai enable content dan lain-lain, ya udah langsung dia bisa dipakai. Mau diganti-ganti, ya kembali lagi Anda harus masuk ke developer Visual Basic. Di sini Anda ganti-ganti lagi, gambarnya diganti apa dan lain-lain. User form, kemudian mau Anda ganti supaya gambarnya tidak saya ganti gambarnya bersama-sama yang barusan mana ya? Yang dulu deh. Ini aja, Bakri. Oke. Selamat mencoba, atau nanti aja mencobanya ya. Saya teruskan dengan yang nomor 1, oke? Tapi sudah